Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sudah kembali ke tim Fearless, lalu semua anggota tim Fearless pada saat ini benar-benar sangat senang dengan kembalinya Xiao Yan, sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera tersenyum dan berkata kepada semua orang bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi, tapi sebelum mereka pergi pada saat ini Xiao Yan membawakan hadiah yang besar bagi Xia Zhenghui. Mendengar hal ini tubuh Xia Zhenghui seketika sedikit bergetar, Xia Zhenghui pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan hadiah apa yang dibawa oleh Tuan Muda. Xiao Yan pun tersenyum dan segera berkata bahwa Xia Zhenghui pasti pada saat ini sudah menebaknya. Xia Zhenghui pada saat ini benar-benar merasa sangat bahagia hingga tanpa sadar Xia Zhenghui pada saat ini hendak terjatuh. Semua orang juga pada saat ini seketika membopong Xia Zhenghui. Xia Zhenghui pada akhirnya kembali tersadar sebelum akhirnya memandang ke arah Xiao Yan dengan serius. Dengan bergetar Xia Zhenghui segera berkata apakah Tuan Muda Xiao Yan benar-benar menemukannya? Xiao Yan pun mengangguk sementara semua orang pada saat ini merasa bingung. Mereka pada saat ini tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Xiao Yan dan Xia Zhenghui. Namun pada saat ini semua orang pura-pura mengerti agar tidak terlihat tidak mengerti. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini lanjut berbicara bahwa masih ada 3 bulan sampai kontes 10.000 alam berakhir. Xiao Yan pun lanjut bertanya kepada Ding Yue berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke gunung kontes 10.000 alam. Ding Yue pada akhirnya segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa mereka pada saat ini sangat dekat dengan pintu keluar. Tetapi meskipun begitu pada saat ini masih membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Setelah itu Xiao Yan lanjut berkata seharusnya pada saat ini tidak ada permasalahan. Oleh karena itu Xiao Yan akan membantu Xia Zhenghui terlebih dahulu untuk membentuk kembali tubuhnya di sini. Mendengar hal tersebut Xia Zhenghui pada saat ini segera melangkah ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini melihat gelagat yang aneh di wajah dari Xia Zhenghui dan bertanya apakah menurut Xia Zhenghui tempat ini tidak pantas. Xia Zhenghui pun dengan ekspresi malu-malu berkata bahwa bukan itu yang pada saat ini ingin dikatakan oleh Xia Zhenghui. Xia Zhenghui pada saat ini hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Muda Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa Xia Zhenghui jangan berterima kasih pada saat ini, mereka setidaknya pada saat ini harus mencari tempat yang lebih tenang, tetapi ngomong-ngomong mengapa di sini gelap sekali tidak seperti pertama kali Xiao Yan datang ke sini. Xiao Yan pun menatap ke sekeliling dengan ekspresi kebingungan. Tepat bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara dengan sedikit kebencian segera terdengar. Suara tersebut berkata bukankah semua ini disebabkan oleh Xiao Yan? Xiao Yan pun mengikuti arah sumber suara dan pada saat ini melihat bahwa Raja Hiu Laut telah sampai. Pada saat ini juga ada beberapa tentara dari klan Hiu Laut dengan beberapa kelompok. Xiao Yan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya untuk menyapa ke arah Raja Hiu Laut. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan juga pada saat ini melihat keberadaan dari Zhao Chang'an dan kelompok dari klan Dewa Api Kuno. Xiao Yan pada akhirnya segera melangkah maju dan bertanya apakah saudara Chang'an pada saat ini sudah pulih. Zhao Chang'an pada saat ini segera hendak berlutut ke hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pun segera menahan Zhao Chang'an sementara Zhao Chang'an pada saat ini lanjut berkata bahwa dirinya benar-benar meminta maaf kepada saudara Xiao Yan. Jika saja dirinya mendengarkan perintah dari Xiao Yan sebelumnya maka semua ini benar-benar tidak akan terjadi dan orang-orang dari klan Dewa Api Kuno tidak akan berakhir seperti ini. Xiao Yan pada akhirnya segera mengangkat Zhao Chang'an dan berkata bahwa itu bukanlah permasalahan. Sebaiknya pada saat ini saudara Zhao Chang'an jangan menyalahkan dirinya sendiri. Alangkah baiknya pada saat ini masih ada beberapa orang yang selamat dan saudara Zhao Chang'an pada saat ini tidak perlu menyesalinya. Zhao Chang'an pun pada saat ini berdiri dengan bantuan Xiao Yan tetapi pada saat ini Zhao Chang'an segera bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Zhao Chang'an berkata apakah saudara Xiao Yan pada saat ini sudah berhasil? Xiao Yan pun tersenyum dan pada saat ini Xiao Yan tidak berniat untuk menyangkalnya.
Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya perlahan dan Zhao Chang'an pada saat ini benar-benar terkejut. Zhao Chang'an pun lanjut bertanya jantung api apakah itu dan di manakah peringkatnya. Xiao Yan pun segera berkata bahwa itu adalah jantung api putih dan memiliki peringkat ke-6. Zhao Chang'an pada saat ini benar-benar terkejut sebelum akhirnya sosoknya segera memuji Xiao Yan berulang kali. Dirinya berkata bahwa berita ini benar-benar sangat bagus. Sekarang di 3000 alam 8 jantung api diketahui telah memiliki pemilik. Selain itu jantung api putih ini adalah satu-satunya jantung api yang sudah lama tidak muncul. Saudara Xiao Yan benar-benar sungguh beruntung karena telah berhasil mendapatkan jantung api putih tersebut. Dengan begitu maka masa depan dari saudara Xiao Yan benar-benar akan menjadi semakin cerah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Raja Hiu Laut sepertinya tidak tahu apa itu jantung api, tetapi menilai penampilan dari Zhao Chang'an yang terkejut dirinya bisa menduga bahwa itu pasti sesuatu yang luar biasa. Raja Hiu Laut pada akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah Xiao Yan benar-benar telah mendapatkannya. Xiao Yan pun mengangguk dan ketika mendengar hal tersebut Raja Hiu Laut tiba-tiba menyadari sesuatu. Tampaknya kegelapan yang tiba-tiba di sini juga pasti ada hubungannya dengan Xiao Yan yang telah mengambil jantung api. Dengan ada suara mencela Raja Hiu Laut segera berkata pasti karena jantung api tersebut diambil maka tempat ini menjadi gelap. Namun bersamaan dengan perkataannya yang baru saja terjatuh pada saat ini dirinya terkejut merasakan aura dari Xiao Yan. Raja Hiu Laut pun memandang ke arah Xiao Yan dengan heran dan pada saat ini dirinya segera bertanya, dengan penuh keterkejutan dirinya bertanya apakah ini adalah aura dari Dosian Bintang 9. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa Xiao Yan benar-benar beruntung karena secara kebetulan Xiao Yan mendapatkan terobosan. Semua orang pada saat ini hampir kesulitan bernafas ketika mendengar perkataan Xiao Yan. Bahkan Raja Sisik Naga yang sedang duduk bersila juga pada saat ini tiba-tiba berdiri. Setelah itu dirinya memandang ke arah Xiao Yan dengan aneh dan mulai merasakan aura dari Xiao Yan. Tiba-tiba pada saat ini pandangannya dipenuhi dengan keterkejutan. Raja Sisik Naga pada akhirnya segera berkata kekayaan macam apa yang telah Xiao Yan dapatkan. Xiao Yan benar-benar telah mendapatkan bintang 9 pada saat ini. Semua orang pada akhirnya kembali memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh perasaan kaget. Mereka juga pada saat ini merasa bahagia untuk Xiao Yan. Bahkan King Mu'er dan Zenni juga pada saat ini memiliki tatapan yang rumit di mata mereka. Pertumbuhan Xiao Yan ini benar-benar terlalu cepat dan semua orang pada saat ini benar-benar tercengang. Tampaknya meskipun mereka telah bekerja dengan sangat keras mereka sepertinya tidak akan dapat mengejar tingkat pertumbuhan Xiao Yan. Dengan Xiao Yan yang menjadi lebih kuat maka Xiao Yan juga akan dapat mengejar tujuan yang lebih tinggi. Jika mereka tidak bisa mengikuti ritme dari Xiao Yan tentu saja mereka pada akhirnya akan menjadi hambatan Xiao Yan. Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini terdiam Xiao Yan pada saat ini masih melihat sekeliling. Xiao Yan pada saat ini merasa sedikit bersalah dan Xiao Yan memutuskan untuk mengeluarkan satu teratai api. Bagaimanapun Xiao Yan memiliki begitu banyak teratai api dan tidak menjadi permasalahan jika Xiao Yan mengeluarkannya satu. Pada akhirnya alis Xiao Yan segera berkilat dan teratai api setinggi 100 meter segera muncul. Tiba-tiba area di sekitar juga menjadi terang benderang dan cahaya semacam ini juga segera menyebabkan kebutaan bagi semua orang. Xiao Yan pun buru-buru melemparkan tinggi-tinggi teratai api tersebut. Pada akhirnya lautan pada saat ini menjadi terang seolah-olah matahari berada di dekat mereka. Xiao Yan pun segera bertanya kepada Raja Hiu Laut apakah Yang Mulia pada saat ini merasa puas. Mendengar hal tersebut Raja Hiu Laut pada saat ini masih memejamkan matanya dan berkata bahwa dirinya memang puas. Tetapi apakah Xiao Yan sadar bahwa Xiao Yan pada saat ini telah membutakan mereka semua? Xiao Yan pun tersenyum canggung dan setelah beberapa saat semua orang pada saat ini perlahan-lahan mendapatkan kembali penglihatan masing-masing. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali berbicara kepada Raja Hiu Laut bahwa ada satu lagi yang ingin disampaikan oleh Xiao Yan. Bei Tianli sudah meninggal dan pada saat ini mereka semua tidak perlu khawatir.
Namun meskipun begitu mereka jangan pergi ke dasar laut karena ada orang dewasa di sana. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini ingin mengingatkan lebih baik bagi mereka untuk jangan mengganggu sosok tua tersebut. Mendengar hal tersebut pada saat ini Raja Hiu Laut seolah-olah tidak mempercayai perkataan Xiao Yan. Dirinya pun lanjut bertanya bagaimana caranya Bai Tianli bisa mati. Xiao Yan pun merenung sejenak dan berkata bahwa Xiao Yan tidak tahu persis bagaimana dirinya meninggal. Xiao Yan berpikir sepertinya dirinya meninggal karena faktor usia dan jantungnya tidak lagi bekerja. Raja Hiu Laut pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Dirinya pada akhirnya segera bertanya bagaimana mungkin seorang dogat bisa mati karena usia. Umur minimum dari seorang dogat bisa mencapai 20.000 tahun, terlebih lagi setiap terobosan akan meningkat dan menambahkan usianya sebanyak 10.000 tahun. Oleh karena itu bagaimana mungkin seorang dogat yang kuat seperti Bai Tianli pada saat ini benar-benar mati karena usia tua? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengangkat bahunya dan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini juga tidak tahu. Terlebih lagi Bai Tianli pada saat ini juga benar-benar sudah mati dan mereka tidak perlu khawatir, mereka juga tidak perlu lagi berjaga di sini dan mereka pada saat ini bisa pergi kemanapun sesuka mereka. Raja Hiu Laut pada saat ini sedikit gemetar mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan, namun setelah mendapatkan konfirmasi pribadi Xiao Yan ini masih agak terlalu sulit baginya untuk menerima hal tersebut. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengganti topik pembicaraan dan berkata bahwa Xiao Yan telah membantu mereka dengan apa yang mereka minta. Sekarang Xiao Yan membutuhkan tempat yang tenang dan Xiao Yan pada saat ini membutuhkan bantuan dari Yang Mulia Ratu. Raja Hiu Laut pun pada saat ini seketika kembali tersadar dan mengangguk dengar dengan tergesa-gesa. Pada akhirnya Raja Hiu Laut segera memerintahkan Xiao Yan untuk mengikutinya dan pada saat ini semua orang bergegas pergi. Pada akhirnya Xiao Yan dan Xia Zhenghui pada saat ini sudah berada di sebuah ruang rahasia. Sementara itu semua anggota dari tim Fearless pada saat ini menunggu di luar dan berjaga. Xia Zhenghui pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan sedikit khawatir dan bertanya bagaimana mereka bisa mematahkan kutukan ini. Xiao Yan tidak menanggapi perkataan Xia Zhenghui dan segera mengeluarkan kotak yang sebelumnya Xiao Yan dapatkan. Xiao Yan lanjut membuka kotak tersebut dan melihat botol batu giok yang berada di dalamnya. Begitu Xiao Yan mengeluarkan botol tersebut pada saat ini ada kompartemen yang tersembunyi di bawah kotak. Xiao Yan pun sedikit terkejut dan pada saat ini Xiao Yan bisa melihat ada botol giok yang tersembunyi di bawah kompartemen tersebut. Xiao Yan segera mengambil botol giok tersebut dan pada saat ini Xiao Yan segera melihat ada cairan berwarna hitam. Xiao Yan pun segera melihat label yang berada di bawah botol yang bertuliskan cairan pemecah roh. Tiba-tiba mata Xiao Yan melebar dan kening Xiao Yan pada saat ini dipenuhi kerutan. Ternyata ini adalah cairan pemecah roh yang sebenarnya yang disembunyikan di dalam kompartemen rahasia. Xiao Yan benar-benar sangat senang karena Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah menemukan obat yang cocok bagi Xia Zhenghui. Pada akhirnya dengan penuh semangat Xiao Yan segera berkata kepada Xia Zhenghui bahwa mereka harus segera memulainya. Mereka tidak memiliki banyak waktu oleh karena itu mereka pada saat ini harus bergerak dengan cepat. Xia Zhenghui pun mengangguk dan penuh semangat karena Xia Zhenghui benar-benar ingin membentuk kembali tubuhnya. Xia Zhenghui pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya benar-benar harus berhasil. Sebaiknya pada saat ini Tuan Muda Xiao Yan jangan membiarkan Xia Zhenghui mati di sini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun tersenyum meledek dan berkata agar Xia Zhenghui jangan khawatir. Jika Xia Zhenghui mati pada saat ini maka semua anggota dari tim Fearless akan selalu mengingat Xia Zhenghui. Mendengar hal tersebut Xia Zhenghui pada saat ini terdiam membeku. Xia Zhenghui lanjut berkata kepada Xiao Yan sebaiknya Tuan Muda Xiao Yan pada saat ini jangan menggodanya. Xiao Yan pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya dan pada saat ini memerintahkan Xia Zhenghui untuk bersiap. Xia Zhenghui pun mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini segera memulai prosesnya. Setelah beberapa saat terdengar jeritan tragis di ruang rahasia,
Setelah dari waktu ke waktu berlalu terdengar tawa yang aneh dari dalam ruang rahasia, semua orang yang berada di luar pada saat ini benar-benar merasa kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiao Yan pun segera keluar dari ruang rahasia. Semua orang segera menatap ke ruang rahasia dengan rasa ingin tahu, tetapi pada saat ini tidak ada seorang pun di ruang rahasia dan sosok dari Xia Zhenghui menghilang. Semua orang dipenuhi dengan penasaran dan segera bertanya kepada Xiao Yan apa yang terjadi. Xiao Yan pun segera berkata bahwa semuanya sudah berhasil dilakukan, tetapi Xia Zhenghui sendiri masih membutuhkan waktu. Ini adalah pertempuran antara tubuh dan jiwa dan karena kutukan tubuh ini jauh melebihi kekuatan spiritual dari Xia Zhenghui, oleh karena itu pada saat ini pembentukan tubuh benar-benar hanya bisa dihadapi oleh Xia Zhenghui. Xia Zhenghui pada saat ini sedang menghadapi ujian kesengsaraan surgawi yang berbentuk mimpi buruk. Tidak ada di antara mereka yang bisa membantu Xia Zhenghui dan mereka hanya bisa mengirimkan Al-Fatihah. Xiao Yan juga pada saat ini telah menempatkan Xia Zhenghui di cincin penyimpanan luar angkasa dan Ding Yue bertanggung jawab untuk merawat Xia Zhenghui. Semua orang pada akhirnya menghela nafas lega karena pada saat ini proses telah berjalan lancar. Xiao Yan pada saat ini membutuhkan waktu 7 hari untuk menyelesaikan semua proses ini. Sementara itu Long Yi yang tidak pernah banyak bicara pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan bagaimana keadaan dari Qiu. Baik Xiao Yan dan semua orang pada saat ini sedikit terkejut karena Long Yi tiba-tiba menanyakan Qiu. Xiao Yan pada akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa masih belum ada tanda-tanda Qiu akan bangun. Xiao Yan khawatir bahwa momen-momen ini adalah momen yang sangat penting bagi Qiu. Pengalaman hidup dari Qiu adalah sebuah misteri tapi auranya pada saat ini masih tetap stabil. Oleh karena itu tidak akan ada bahagia bagi hidupnya dan mereka pada saat ini tidak perlu khawatir. Semua orang pun mengangguk sedikit dan Long Yi pada saat ini segera menghela nafas lega. Melihat penampilan Long Yi ini Xiao Yan juga menunjukkan sedikit senyuman. Long Yi adalah sosok yang jarang peduli terhadap orang lain seperti ini. Terkecuali ada perasaan berbeda di dalamnya maka Long Yi pada saat ini bisa bertingkah seperti itu. Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya kembali berkata kepada semua orang bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi. Semua orang pun mengangguk dan pada saat ini Xiao Yan segera menemui klan Hiu Laut. Xiao Yan mengungkapkan tujuannya untuk segera pergi dan Raja Hiu Laut pada saat ini menganggukkan kepalanya. Raja Hiu Laut pada saat ini memberitahu Xiao Yan jalan pintas untuk keluar dari tempat ini. Xiao Yan pun merasa senang sebelum akhirnya pada saat ini kelompok dari Xiao Yan dan yang lainnya dipimpin oleh Raja Hiu Laut bergegas melesat. Sementara itu di arena besar di Paviliun Bintang Hongmeng pada saat ini banyak kelompok yang sudah bermunculan. Puluhan tim pada saat ini telah berdatangan dan mereka semua mulai menaiki tangga dari Gunung Bintang Hongmeng. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini semua orang seketika menyadari kehadiran sekelompok sosok. Semua orang memalingkan pandangan ke arah sosok yang merupakan tim yang tidak terlalu mencolok bagi mereka. Tetapi meskipun begitu peringkat poin mereka sebenarnya berada di atas, poin yang mereka miliki di bawah tim Fearless dan merupakan peringkat kedua dan ini adalah tim Dewa Darah. Nama ini asing bagi kebanyakan orang karena pada turnamen 10.000 alam sebelumnya 5 alam teratas telah menduduki daftar peringkat dan tim Dewa Darah benar-benar tidak terkenal. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sebuah suara segera terdengar di langit. Suara tersebut berkata bahwa tim Dewa Darah memiliki peringkat kedua dalam klasemen dan langsung bisa memasuki anak tangga ke-900. Semua orang pada saat ini menghela nafas karena pada saat ini mereka benar-benar terkejut. Sementara itu pada saat ini tim Dewa Darah yang dipimpin oleh Bin Chan segera mulai menaiki tangga ke-900. Mereka melihat ke bawah di mana pada saat ini banyak orang yang menatap ke atas. Sementara itu Serigala Darah pada saat ini menatap ke arah klasemen. Melihat tim Fearless yang merupakan peringkat pertama pada saat ini Serigala Darah menggertakkan giginya. Dirinya pada akhirnya bertanya bagaimana mungkin bisa tim Fearless menjadi yang pertama.
Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini telah diantar ke sebuah danau. Kelompok Xiao Yan pada saat ini segera keluar dari danau setelah dipimpin oleh Raja Hiu Laut. Raja Hiu Laut pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa ini adalah danau terdekat dari pintu keluar. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun segera kembali menangkupkan tangannya dan mengucapkan kembali terima kasih kepada Raja Hiu Laut. Raja Hiu Laut pun melambaikan tangannya kepada Xiao Yan dan mereka pada saat ini sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya berpisah. Xiao Yan pun segera memimpin kelompoknya untuk bergegas menuju ke hutan. Namun tidak lama setelah Xiao Yan dan yang lainnya berjalan pada saat ini semua orang bisa merasakan adanya getaran. Semua orang seketika berhenti sejenak dan menatap ke arah sekeliling. Zudi juga pada saat ini segera berkata bahwa ada banyak aura di sekitar sini. Sepertinya mereka pada saat ini telah jatuh ke dalam sebuah perangkap. Namun pada saat ini sepertinya mereka juga tidak berani keluar dari persembunyian. Setelah Zudi mengatakan hal tersebut pada saat ini sesosok segera muncul di hadapan semua orang. Zudi pada saat ini sedikit terkejut setelah merasakan kekuatan dari pria yang baru saja muncul. Zudi pun segera berkata bahwa ini adalah seorang puncak Dosian bintang 7. Pria itu juga pada saat ini memandang ke arah Zudi dan berbicara dengan nada meledek bahwa itu hanyalah tahap awal Dosian bintang 7. Sebaiknya pada saat ini mereka meninggalkan semua harta karun yang telah mereka miliki. Dengan begitu maka si pria pada saat ini akan membiarkan mereka tetap hidup. Mendengar hal tersebut Zudi pada saat ini menggertakkan giginya sementara Xiao Yan hanya tersenyum ringan. Zudi pada saat ini segera menoleh ke arah Xiao Yan sementara Xiao Yan pada saat ini segera menganggukkan kepalanya. Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa Zudi benar-benar ingin berhadapan dengan sosok pria tersebut. Pada akhirnya dengan izin dari Xiao Yan Zudi pada saat ini segera melangkah maju ke arah si pria. Zudi segera berkata bahwa belum diketahui siapakah yang akan menang di dalam pertempuran di antara mereka berdua. Jika memang dirinya ingin mendapat harta karun maka dirinya pada saat ini harus mengalahkan Zudi. Mendengar hal tersebut pria itu pun pada saat ini tidak banyak bacot lagi segera mulai melesat ke arah Zudi. Zudi juga pada saat ini segera melesat ke arah pria tersebut dibantu dengan Zhao Chang'an yang melesat dari belakang. Kedua belah pihak pada saat ini segera berbenturan. Bersamaan dengan hal tersebut banyak orang juga seketika muncul dari semak-semak dan menghantam kelompok dari wilayah laut. Orang-orang dari tim Fearless juga pada saat ini bersiap untuk melakukan pertempuran. Namun pada saat ini dengan jumlah dari tim wilayah laut semuanya masih bisa dihandle. Pertempuran pun berlanjut di antara kedua belah pihak untuk waktu yang cukup lama. Melihat pertempuran yang benar-benar alot Xiao Yan pada saat ini segera menghela nafas. Mereka pada saat ini tidak bisa membuang-buang banyak waktu di dalam perjalanan. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan gigi dan pada saat ini aura tahap menengah Dosian bintang 9 Xiao Yan seketika melonjak. Seluruh situasi pertempuran yang kacau pada saat ini seketika membeku. Semua orang segera berhenti bertarung dan pemimpin yang melawan Zudi dan Zhao Chang'an pada saat ini tiba-tiba mundur. Pupil mata pria tersebut menyusut tajam dan matanya juga dipenuhi dengan ketakutan. Merasakan aura dari Xiao Yan ini dirinya tiba-tiba berlutut dan menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Xiao Yan. Aliran keringat tipis tiba-tiba terbentuk di dahi pria tersebut. Momentum yang baru saja dirinya rasakan dari Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat menakutkan. Pria itu jelas menyadari bahwa dengan momentum seperti itu dirinya benar-benar akan dapat dengan mudah dihancurkan. Barulah pada saat ini pria tersebut menyadari Zudi bukanlah sosok pemimpin dari kelompok ini. Rupanya pemimpin dari kelompok ini adalah pria kurus dengan jubah hitam yang selalu tersenyum. Pria itu pun pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar telah salah. Oleh karena itu dirinya harap yang mulia pada saat ini mengampuni nyawa mereka. Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapi perkataan pria tersebut dan memerintahkan Zudi untuk mengambil semua barang yang mereka miliki. Zudi dan kelompoknya pada saat ini segera bergegas menjarah harta karun dari kelompok si pria. Setelah selesai Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi.
Xiao Yan pada saat ini benar-benar terburu-buru dan Xiao Yan tidak ingin menghancurkan orang yang tidak berguna seperti itu. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini kembali memimpin kelompoknya menghilang ke dalam hutan, kembali ke gunung kontes 10.000 alam yang pada saat ini situasinya benar-benar kacau. Persaingan di peringkat terbawah adalah yang paling ketat, oleh karena itu pada saat ini semua orang benar-benar kembali bertempur. Persaingan yang ada di sini tidak sesederhana sekedar memanjat tangga dari gunung. Terjadi konflik di tangga bawah karena pertempuran pada saat ini benar-benar pecah. Semua orang pada saat ini ingin menempati tangga tertinggi dan mereka benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatan masing-masing. Tiba-tiba arena ini dipenuhi dengan teriakan banyak orang. Semakin rendah tangga maka akan semakin ketat persaingan dan pertempurannya. Sebaliknya semakin tinggi tangga maka akan semakin tenang. Hal itu dikarenakan hanya ada sedikit tim yang memiliki level atas dan semakin tinggi mereka berdiri, maka mereka benar-benar akan semakin aman dan tidak ada pertempuran di puncak. Kerusuhan pun terus berlanjut dengan pertempuran berdarah yang pada saat ini menyebar luas. Bersamaan dengan kerusuhan ini yang terjadi pada saat ini arena tiba-tiba bergema. Sebuah raungan pada saat ini segera terdengar di telinga semua orang dan semua orang pada saat ini segera menoleh ke arah sumber suara. Mengikuti tatapan semua orang sekelompok sosok segera muncul. Feng Chan dan Ling Fei juga pada saat ini menatap ke arah kelompok yang baru saja muncul dan senyum tiba-tiba melonjak di wajah masing-masing. Setelah itu Ling Fei pada saat ini segera berkata sepertinya musuh dari tim Dewa Darah akhirnya tiba. Dirinya benar-benar khawatir tim Dewa Darah pada saat ini tidak akan bisa lolos dari kelompok ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ji Jun dan Qiu Jun yang sedang bergelantungan di langit juga tiba-tiba terkejut. Terlebih lagi Ji Jun yang ketika melihat Xiao Yan pada saat ini seolah-olah melihat harta karun yang agung. Dirinya langsung berteriak sekuat tenaga dan berkata akhirnya yang dinanti-nanti telah tiba. Tim Fearless pada akhirnya segera muncul di pegunungan bintang Hongmeng. Ji Jun ini seperti penggemar dari tim Fearless dan suaranya yang tinggi tiba-tiba menyebar. Untuk sesaat seluruh arena dipenuhi dengan amarah yang melonjak dari Ji Jun. Sementara itu anggota tim Fearless pada saat ini berdiri dengan dipimpin oleh sosok ramping berjubah hitam. Mata Xiao Yan pada saat ini mengamati sekeliling dengan sedikit keterkejutan. Di belakangnya pada saat ini Zhu Di juga tersenyum ketika melihat semua orang yang pada saat ini melongo. Zhu Di pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan sepertinya popularitas tim Fearless sudah melebihi bayangan dari Zhu Di. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa sedikit malu dengan pipi yang memerah. Xiao Yan pada akhirnya segera mengangkat kepalanya dan melihat klasemen. Pada saat ini memang tim Fearless berada di peringkat pertama dan Xiao Yan pada saat ini tersenyum lega. Xiao Yan juga seketika menyadari tampaknya pada saat ini tim dari Dewa Api Kuno tidak mendapatkan peringkat. Sementara itu tim wilayah laut pada saat ini memasuki peringkat ke-8 di antara 10 besar. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Ji Jun segera membuka mulutnya. Dirinya berkata bahwa tim wilayah laut berada di peringkat ke-8 dan dirinya berhak menaiki anak tangga ke-200. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tanpa daya segera berbicara kepada Zhao Chang'an. Xiao Yan lanjut berkata bahwa kali ini Xiao Yan tidak bisa membantu saudara Zhao Chang'an. Zhao Chang'an pun segera menangkupkan tangannya kepada Xiao Yan dan berkata bahwa saudara Xiao Yan pada saat ini tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri. Semua ini benar-benar salah dari Zhao Chang'an dan Zhao Chang'an pada saat ini harus merenung. Namun meskipun begitu Zhao Chang'an sudah sangat puas karena bisa keluar dengan hidup-hidup. Xiao Yan pun pada saat ini sedikit tersenyum ke arah Salat Chang'an dan bersamaan dengan hal tersebut suara Ji Jun pada saat ini kembali terdengar ketika berkata bahwa tim Fearless berada di peringkat pertama dan langsung bisa menuju ke puncak. Xiao Yan pun menatap ke arah Ji Jun yang pada saat ini juga menatap ke arah Xiao Yan dengan mata yang dipenuhi kekaguman yang mendalam. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tim Fearless langsung melesat pergi ke puncak gunung bintang Hongmeng di lantai ke-99. Semua orang yang berada di arena pada saat ini segera menatap ke arah puncak gunung bintang Hongmeng.
Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit terguncang karena Xiao Yan benar-benar ditatap oleh semua mata. Ada kegembiraan di dalam hati Xiao Yan yang tidak terlukiskan dan Xiao Yan pada saat ini jelas merasa bangga. Sementara itu pada saat ini mata serigala darah menyusut ketika menatap ke arah Xiao Yan. Niat membunuh yang kuat pada saat ini melonjak di matanya ketika dirinya bergumam, ini semua benar-benar sungguh sangat sialan. Tim Fearless ini sebenarnya benar-benar masih hidup dan dirinya pada saat ini benar-benar merasa sangat kesal. Sementara itu Bin Chan pada saat ini juga sedikit menyipitkan matanya dan bergumam bahwa orang ini sungguh tidak sederhana. Sementara itu di tim psikis pada saat ini Ling Fei dan Feng Chan juga sedikit terkejut melihat Xiao Yan yang berada di puncak. Ling Fei perlahan berkata kepada Feng Chan, apakah saudari Feng Chan pada saat ini bisa merasakan kekuatannya? Feng Chan pun menyipitkan sedikit matanya dan perlahan-lahan pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan. Setelah jeda singkat kengerian yang mendalam segera muncul di matanya, pupil mata Feng Chan tiba-tiba menyusut dan pada saat ini dirinya segera berbicara kepada Ling Fei. Feng Chan berkata bahwa aura dari Xiao Yan ini sangat kuat. Tetapi Xiao Yan pada saat ini juga benar-benar telah menyembunyikan kekuatannya dengan sangat dalam. Pada saat ini Xiao Yan menekan kekuatannya dan di permukaan Xiao Yan pada saat ini hanya memiliki aura di sekitaran bintang 6 atau bintang 7. Dirinya benar-benar tidak bisa merasakan kekuatan Xiao Yan, tetapi dirinya yakin Xiao Yan benar-benar telah menyembunyikan kekuatannya. Mendengar hal tersebut Ling Fei pun bergumam bahwa Xiao Yan ini benar-benar berbahaya. Jika begitu permasalahannya mungkin pada saat ini tim Dewa Darah juga benar-benar akan segera menderita oleh anak kesayangannya Bude Yanti.